Halo teman-teman. Nah, jumpa lagi dengan saya Daniel di sini dan dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang basic di pasar modal atau ini cocoknya bagi investor pemula, teman-teman. Nah, seperti apa pembahasan yang akan kita pelajari bersama dalam episode kali ini? Yuk kita simak bersama setelah yang berikut ini. Oke teman-teman, nah kita perlu mengetahui bahwa investasi itu sebagai kebutuhan, jadi bukan beban. Nah, jadi fungsi investasi itu adalah untuk melawan tingkat inflasi yang terus-menerus tinggi, kemudian bertujuan juga untuk melipat gandakan aset, yang ketiga untuk pemenuhan kebutuhan di dalam hidup, yang keempat adalah untuk mencapai financial freedom. Nah, jadi tujuan investasi ini atau fungsi investasi ini adalah bagian dari rencana kita dalam menggapai financial freedom. Memang kalau kita melihat secara sekilas teman-teman bahwa financial freedom ini merupakan impian dari semua orang, tetapi banyak yang hanya bermimpi tetapi tidak mampu untuk mewujudkan. Nah, dengan investasi kita diharapkan mampu mewujudkan financial freedom yang telah kita impikan. Nah, seperti yang kita lihat bahwa kebebasan finansial ini adalah sebagai goal. Jadi apa sih bebas di finansial itu? Jadi bebas finansial itu merupakan sebuah impian tadi ya teman-teman. Jadi kita punya cukup uang atau punya cukup dana untuk memenuhi gaya hidup yang kita impikan. Misalnya Anda senang banget dengan yang namanya kuliner. Jadi Anda jalan-jalan kemanapun itu hanya untuk mencari kuliner atau untuk traveling untuk mencari kuliner. Nah, itulah gaya hidup Anda. Dan Anda nggak mikirin lagi Anda harus kerja cari uang, kemudian Anda nggak perlu repot-repot lagi bekerja sebagai karyawan atau apapun, terikat kontrak atau apapun, tapi gaya hidup Anda sudah bisa terpenuhi dengan penghasilan Anda saat itu. Nah, kemudian bebas finansial juga merupakan itu bebas bagi Anda untuk memutuskan termasuk karir tanpa pusing. Misalnya Anda harus menghasilkan uang seberapa besar. Nah, lalu dapat juga Anda definisikan atau kita artikan sebagai pensiun, yang mana pensiun itu juga bisa sebagai dari bebas finansial, teman-teman. Jadi Anda nggak perlu repot-repot mikirin pekerjaan. Nah, teman-teman, dalam banyak hal terkadang kita tidak bisa mencapai kebebasan finansial. Itu merupakan kesalahan fatal dalam pengelolaan keuangan. Jadi pernah enggak misalnya Anda mendengar bahwa seseorang ini menang lotre atau ada artis dadakan atau atlet lalu tidak lama kemudian jatuh miskin karena tidak bisa memenuhi gaya hidupnya. Jadi untuk mencapai kebebasan finansial diperlukan yang namanya literasi keuangan yang baik dan benar. Sehingga seberapapun uang yang Anda hasilkan, Anda akan bisa mengelola uang tersebut. Dan dalam jangka panjang Anda bisa menggandakan uang tersebut sehingga Anda tanpa perlu repot-repot bekerja, uang tersebut yang akan bekerja untuk Anda. Nah, terkadang ketika seseorang memiliki posisi yang tinggi dengan penghasilan yang tinggi, maka gaya hidupnya juga ikutan naik. Tetapi di suatu saat ketika dia tidak lagi punya jabatan, maka seseorang tersebut tidak mampu memenuhi gaya hidupnya. Itulah kesalahan yang seringkali terjadi di dalam pengelolaan uang, teman-teman. Semoga itu tidak terjadi kepada Anda. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang mindset, penting di dalam mencapai financial freedom. Nah, gimana sih mindset yang benar dalam mencapai financial freedom? Berikut beberapa tips yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah bijak melakukan alokasi. Jadi Anda pinter nih alokasikan berapa pendapatan, berapa pengeluaran Anda untuk pos-pos tertentu. Jadi Anda sudah alokasikan, Anda sudah budgetkan. Kemudian yang berikutnya adalah bijak menggunakan. Jadi setelah Anda alokasikan, Anda konsisten dengan alokasi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bijak menyimpan uang secara proporsional. Nah, artinya ketika Anda mendapatkan penghasilan, Anda sudah membagi pos-pos tertentu. Jadi, uang yang Anda simpan itu bukan dari sisa, melainkan dari
uang yang benar-benar Anda telah sisihkan secara proporsional. Misalnya di awal Anda sudah membudgetkan 10% uang penghasilan Anda akan Anda tabung, dan selebihnya akan Anda gunakan untuk keperluan hidup, kemudian untuk membayar cicilan, kewajiban, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah skill budgeting ini memang diperlukan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi artinya kita perlu menyimpan terlebih dahulu, baru kita gunakan sisanya. Seperti kita sudah sampaikan di awal bahwa itulah mindset yang kita perlukan di dalam kita mencapai financial freedom. Jadi uang yang kita peroleh itu kita budgetkan dulu buat disimpan. Jadi bukan sisanya yang kita gunakan. Itu yang terjadi, kekeliruan, banyak keliru teman-teman di situ. Nah, kalau kita melihat bahwa pencapaian bebas finansial ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita praktekkan. Tapi memang ini cenderung lebih sulit untuk dipraktekkan dan lebih mudah untuk dibicarakan. Nah, yang pertama, Anda bisa naikkan income Anda, kemudian kecilkan spending Anda agar kondisi keuangan Anda terus membaik. Nah, seperti apa yang hal ini bisa kita lakukan? Ya, mungkin Anda bisa melakukan penghematan terhadap pengeluaran-pengeluaran Anda, atau bahkan Anda kalau konsepnya naikin income, ya Anda bisa bekerja secara sampingan, teman-teman. Lalu untuk pengeluaran Anda itu tetap hasilnya, artinya ketika income Anda naik, maka pengeluaran Anda di kondisi yang pada saat sebelumnya. Ya, ini langkah untuk memperbaiki kondisi keuangan Anda. Lalu yang kedua, perbanyak aset dan kurangi hutang agar aset bersih Anda meningkat. Nah, ini seperti apa? Jadi, ketika Anda membeli sesuatu, Anda harus bisa bedakan apakah itu aset atau justru beban. Misalnya, Anda membeli HP yang jelas itu terjadi penyusutan, teman-teman. HP yang mungkin tidak juga sesuai buat Anda, nilainya hingga belasan juta, tapi kemudian ketika Anda beli, dan itu juga tidak bisa menghasilkan apapun buat Anda. Lalu dibandingkan ketika uang yang nilainya belasan juta tersebut Anda belikan pada suatu instrumen, misalnya instrumen investasi seperti saham atau obligasi ataupun reksadana. Nah, semakin hari maka aset tersebut akan meningkat jumlahnya, dan kemudian Anda berusaha untuk membayar atau mencicil utang Anda sehingga aset bersih Anda juga ikut meningkat. Oke, kemudian yang berikutnya, ini Anda perlu melakukan upgrade terhadap kesehatan keuangan Anda. Ini sebagai bagian 2-nya. Jadi Anda perlu melakukan beberapa pengaturan di dalam hal pengeluaran. Misalnya untuk ini itu Anda harus melakukan atau Anda harus meningkatkan kondisi keuangan dengan cara mengatur pengeluaran. Nah, jadi pengeluaran yang Anda lakukan setiap bulan itu benar-benar sudah terencana. Lalu yang berikutnya adalah Anda mampu untuk mencatat dan mengatur kebutuhan, mana sih ya kebutuhan yang mau Anda dahulukan. Jadi nggak hanya berdasarkan keinginan sesaat, tetapi sudah dilakukan berdasarkan kebutuhan yang sudah Anda rencanakan. Nah, kalau kita melihat teman-teman, untuk ketiga hal tersebut atau 4 hal yang sudah kita bahas di awal, bahwa langkah yang berikutnya adalah dengan meningkatkan kekayaan bersih Anda atau aset bersih Anda. Nah, seperti apa Anda dapat meningkatkan kekayaan bersih Anda? Nah, oleh karena itu, supaya kita tahu, maka kita harus mengukur jumlah dan perkembangan aset bersih Anda. Nah, caranya bagaimana? Anda pisahkan yang mana yang aset, yang mana yang hutang. Lalu dari aset tersebut Anda juga silahkan memilah mana yang aset yang sifatnya finansial, mana yang aset yang non-finansial. Nah, aset finansial itu seperti cash, deposito, kemudian saham, kemudian obligasi ataupun reksadana. Kemudian yang non-finansial terdiri dari tanah, rumah, dan kendaraan. Nah, sedangkan hutang, ini ada hutang juga sifatnya 2, teman-teman. Jadi konsumtif dan produktif. Nah, yang konsumtif ini digunakan untuk membeli aset yang nilainya turun dan tidak dapat menghasilkan uang. Nah, contohnya misalnya itu cicilan kartu kredit. Nah, sedangkan untuk hutang yang produktif ini, hutangnya digunakan untuk membeli aset yang nilainya naik dari waktu ke waktu dan juga dapat menghasilkan cuan di masa depan.
Contohnya, Anda melakukan kredit modal usaha, atau Anda melakukan kredit untuk membeli rumah, atau Anda kredit untuk membeli suatu saham tertentu yang Anda yakini Anda mampu mencicil hutang tersebut, sehingga dan Anda yakin bahwa saham tersebut nilainya juga lebih bagus. Nah, lalu kemudian teman-teman, dari pembagi-bagian aset ini tadi, Anda sekaligus belajar memahami tipe aset serta hutang yang Anda miliki. Jadi jangan sampai Anda keliru dalam hal memberikan label terhadap aset ataupun hutang Anda. Nah, selanjutnya bahwa investasi itu adalah untuk melipat gandakan aset. Jadi ada efek compounding di dalam investasi. Jadi efek compounding itu merupakan kemampuan sebuah aset untuk menghasilkan kembali pendapatan tambahan dari modal sebelumnya. Jadi bukan saja dari modal awal. Nah, kemudian kalau kita yakin bahwa aset yang bertambah itu tadi tidak hanya dari aset awal. Jadi bunga yang dihasilkan atau return yang dihasilkan juga digulung kembali untuk meningkatkan aset tersebut, sehingga efeknya akan menjadi berlipat-lipat. Lalu yang kemudian, pemahaman yang kedua tentang efek compounding adalah adanya efek bola salju. Artinya Anda berinvestasi ketika dalam jangka panjang itu menjadi lebih besar sifatnya. Jadi karena Anda rutin melakukan penambahan investasi setiap bulan dan setiap periode tertentu Anda juga mendapatkan return dari investasi tersebut, maka secara jangka panjang itu akan terjadi efek bola salju atau semakin membesar, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian secara sederhana dapat kita simpulkan juga bahwa efek compounding dalam investasi itu adalah semacam bunga berbunga atau bunga majemuk. Jadi bunga yang dihasilkan itu juga akan menghasilkan kembali bunga. Nah, teman-teman, untuk mempermudah kita menghitungnya, ada yang namanya rules of ini adalah tentang aturan bagaimana aturan 72 ini bekerja. Jadi, kalau kita melihat bahwa aturan ini untuk menghitung kelipatan uang yang dihasilkan dari bunga dan jangka waktu investasi. Nah, simpelnya teman-teman, untuk menghitung waktu dan jumlah investasi yang dapat bertumbuh hingga 2 kali lipat, baik itu investasi, return maupun jangka waktu yang diperlukan. Misalnya, ketika Anda berinvestasi dengan tingkat return sebesar 15% dalam waktu 1 tahun misalnya, atau dengan tingkat waktu 15%, dengan tingkat return 15%, maka dalam 5 periode tertentu, katakan tadi periodenya tahunan, maka dalam 5 tahun, investasi tersebut akan meningkat sebesar 2 kali lipat. Nah, artinya ketika Anda mau waktunya lebih cepat, tadi kalau 15% butuh waktu 5 tahun, nah artinya kalau Anda mau waktunya dibagi 2 atau separuh dari 5 tahun ini tadi, maka tingkat returnnya juga harus Anda tingkatkan. Misalnya 30%, maka returnnya adalah, maka waktu yang diperlukan adalah selama 2,5 tahun. Nah, itulah yang bisa kita gunakan dalam aturan 72 ini tadi. Jadi itulah cara kerja dari aturan 72 ini tadi. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan mempelajari tentang perencanaan keuangan yang benar. Jadi seperti apa sih langkah-langkahnya? Jadi yang pertama, tadi kita sudah mempelajari di awal adalah posisi finansial Anda. Jadi posisi finansial kita ini seperti apa? Jadi kalau kita sudah tahu posisi finansial kita, maka kita akan bisa merencanakan dan merancang tujuan keuangan kita. Nah, pertama posisi keuangan ini terkait dengan penghasilan yang kita peroleh secara bulanan, kemudian apa saja beban-beban yang kita miliki misalnya ataupun hutang yang kita miliki, sehingga kita dapat merencanakan tujuan keuangan kita. Misalnya dalam 15 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kita akan mencapai bebas finansial. Maka kita sudah tahu nih berapa kita harus menyisihkan setiap bulan dan berapa keuntungan atau return yang bisa kita peroleh setiap tahunnya atau setiap bulannya. Nah, jadi dengan adanya tujuan tersebut kita jadi memiliki semacam peta atau milestone di dalam rencana keuangan kita. Nah, jadi kita sudah tahu nih apakah milestone kita tercapai dalam 5 tahun ini.
Misalnya 5 tahun ke depan kita mau sekian, 10 tahun ke depan kita mau sekian, 15 tahun ke depan kita mau sekian. Nah, terus kita evaluasi tuh 5 tahun ini apakah sudah tercapai, atau Anda bisa pilih lagi untuk evaluasi setiap tahun Anda evaluasi. Apakah itu tercapai atau masih dalam jalurnya yang benar atau tracknya. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, maka Anda cepat untuk menutupi gap-nya tadi, sehingga tujuan keuangan Anda akan tetap tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan identifikasi terhadap alternatif dan untuk mencapai tujuan keuangan tadi. Jadi alternatifnya Anda bisa melakukan penambahan terhadap income Anda. Nah, lalu yang berikutnya adalah tentang evaluasi alternatif yang tersedia tadi. Nah, setelah Anda susun rencananya, maka Anda lakukan evaluasi. Apalagi alternatif yang bisa Anda lakukan untuk mencapai tujuan keuangan Anda, sehingga tujuan keuangan Anda benar-benar tersusun dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah mulailah untuk berinvestasi, sehingga Anda tidak ketinggalan oleh perjalanan waktu yang semakin hari adalah semakin terus bertambah. Seiring bertambahnya waktu tersebut, usia Anda juga akan bertambah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah review rencana dan progres keuangan Anda setiap tahun atau setiap semester. Jadi sudah dikatakan di awal bahwa Anda harus merencanakan atau mereview progres Anda, atau boleh dikatakan ini semacam milestone, sehingga Anda tahu pencapaian Anda seberapa persen dalam waktu yang sudah Anda lewati. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang miss di dalam investasi. Contoh misalnya kita dapat terkecoh dengan adanya investasi bodong. Kita sering mendengar bahwa orang-orang sering terjebak dalam investasi yang akan menguntungkan di dalam jangka waktu yang singkat. Nah, hati-hati teman-teman, karena hal itu bisa saja membuat Anda terjebak dalam investasi bodong. Jadi, kita perlu melakukan identifikasi terhadap investasi bodong tersebut. Nah, caranya, jadi pada prinsipnya tidak ada return yang pasti dalam investasi. Artinya, itu adalah probabilitas. Maka ketika ada investasi yang menawarkan return yang pasti dengan tingkat rata-rata return yang tinggi dibandingkan dengan bisnis sejenis atau usaha sejenis, maka Anda perlu berhati-hati. Lalu kemudian yang kedua, penempatan investasi pada instrumen yang tidak ideal, yang mana hal tersebut dapat akibatkan kerugian fatal. Misalnya, Anda berinvestasi pada saham, kemudian sahamnya Anda pilih saham yang fundamentalnya jelek atau katakan saham gorengan. Lalu Anda tidak melakukan diversifikasi juga, atau si pengelola investasi ini tidak melakukan diversifikasi, sehingga dapat akibatkan kerugian yang fatal. Nah, hal itu juga merupakan cara kita melakukan identifikasi terhadap investasi bodong, teman-teman. Minimal dengan dua hal ini kita akan terhindar dari investasi bodong. Jika ada yang tawaran return yang pasti, maka itu juga salah satu dari cirinya. Kemudian, adakah diversifikasi terhadap penempatan atau aset tersebut? Jika tidak, maka bisa jadi itu adalah investasi bodong. Nah, lalu kemudian yang berikutnya, kita melihat ada juga yang menyatakan bahwa untuk berinvestasi kita perlu membayar uang muka pendaftaran. Kemudian ada juga rekrut member baru. Nah, dengan adanya ini kita sudah tahu bahwa investasi itu sudah diyakinkan bahwa itu adalah investasi bodong. Sehingga Anda tidak perlu ikut-ikutan untuk merekrut member baru atau merekrut orang yang di bawah Anda pada saat Anda berinvestasi. Karena yakinlah bahwa hal itu adalah tentang money game. Jadi itu adalah ciri investasi bodong yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi trading tersebut mencurigakan misalnya. Curiganya dari mana? Cek legal dan formalnya. Apakah ada izin dan apakah itu terdaftar di OJK atau tidak? Kalau tidak, pastikan bahwa itu adalah investasi bodong. Lalu yang berikutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri investasi bodong. Sebenarnya secara umum ada 7 ciri investasi bodong seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Sekurang-kurangnya hal ini dapat menghindarkan kita dari kerugian investasi bodong. Meskipun kita tahu yang membawa investasi itu adalah teman kita sendiri. Tapi ketika kita paham akan investasi yang benar, maka kita akan terhindar. Yang pertama cirinya adalah
Return menggiurkan dalam jangka waktu singkat dan tidak rasional. Kemudian yang kedua, tidak memiliki izin resmi, artinya ini ilegal. Lalu yang ketiga adalah mengatasnamakan perusahaan lain yang memiliki izin OJK yang lebih besar dan terkenal. Kemudian yang keempat, pengelolaan investasinya tidak jelas, artinya bisnis juga tidak jelas. Kemudian yang kelima, struktur kepengurusan, kepemilikan, dan kegiatan usaha serta alamat ini juga tidak jelas. Lalu yang keenam, mirip seperti money game atau skema Ponzi, yaitu praktek penggunaan dana dari investor baru untuk membayar pengembalian palsu kepada investor sebelumnya. Jadi returnnya ini tampak besar agar semakin banyak orang yang bergabung. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya uang nasabah atau dibawa kabur oleh si pengumpul atau si pengelola dana tadi, atau misalnya terjadi gagal bayar terhadap dana yang diinvestasikan. Kemudian yang ketujuh adalah memanfaatkan orang terkenal atau public figure serta iming-iming terhadap investasi, yang mana investasi itu tidak realistis dan untuk mengaburkan penipuan, teman-teman. Nah, jadi itulah 7 ciri-ciri dari investasi bodong, teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan ini Anda akan semakin paham, dan agar terhindar maka berpikirlah secara logis dan rasional, itu yang pertama. Cermati secara seksama mulai dari mekanisme kerja hingga sistem pembagian keuntungan dari perusahaan terkait. Nah, kemudian yang kedua, pastikan pengelola investasi memiliki izin operasional yang sah. Jadi semua perusahaan pengelola dana itu harus terdaftar melalui OJK. Lalu yang ketiga, banyak belajar dan rajin mencari informasi mengenai dunia investasi. Jika seandainya masih mengalami kebingungan, sangat dianjurkan untuk bertanya pada pihak yang dapat dipercaya. Dalam hal ini penasihat investasi, teman-teman, atau Anda bisa melihat izin dari si penasihat investasi tersebut, maka hal itulah yang akan membuat Anda terhindar dari investasi bodong. Nah, teman-teman, itulah tadi tips agar terhindar dari investasi bodong. Nah, saya yakin pembahasan ini sudah cukup panjang dan mudah-mudahan ada hal-hal bermanfaat yang bisa Anda petik dari pemaparan ini. Mudah-mudahan dapat semakin mencerahkan Anda, khususnya dalam hal pengenalan investasi di pasar modal atau di pasar saham secara khusus. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan terkait dengan hal ini, maka Anda bisa sampaikan melalui kolom komentar. Dan jika Anda merasa ini bermanfaat, silahkan Anda nyalakan lonceng notifikasi dan Anda subscribe channel ini dan Anda share ke teman-teman Anda. Oke, teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.